Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ketemu lagi di siang hari ini. Makasih untuk Mas Habibi yang sudah memfasilitasi juga, memberikan Zoom-nya juga ya. Makasih juga untuk Mbak Jihan, Mbak Nia, Mbak Putri yang sudah hadir. Oke, siap. Jika tidak memungkinkan boleh off kamera, tapi saya sangat senang kalau teman-teman bisa hadir dan bisa on kamera juga. Oke, Putri juga udah join juga. Oke, siap kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke next level selanjutnya, saya ingin juga membedah atau mengecek ulang ya yang sudah dikirimkan sama Mbak Nia sore ya Mbak Nia ya. Sore sempat apa namanya kirim filenya. Bentar sambil saya cek. Nah, yang satu itu udah saya cek, insya Allah sudah oke. Tinggal yang satu lagi nih, yang saya mau sekalian periksa. Karena saya bingung juga nih, yang maksudnya seperti apa. Kalau yang sebelumnya kan, itu insya Allah udah oke. Nah, oke. Nah, ini file satunya insya Allah sudah saya cek, udah oke. Yang mengenai copywriting 1 sampai 3 kasus stunting itu insya Allah udah oke. iPhone Nah, sampai foto gede-gede soalnya. yang selanjutnya yang copywriting promil, bumil, dan ibu menyusui ini yang belum apa namanya belum saya sempat cek. Oke, izin saya buka, saya share screen ya. Nah, oke, Word-nya oke nih. Bismillah. Oke, oke Mbak Nia sambil dicek ya sebentar. Kalau misalnya di Mbak Nia lewat handphone kurang jelas, boleh sedikit di itu ya, seperti di handphone kalau handphone nge-zoom gitu ya, ditarik aja, insya Allah itu bisa. Oke, saya buka edit dulu ya. Oke, nah di sini belum rapih. Saya sih menyarankan untuk dirapihin ya. Nanti sebelum dikirim ke saya, itu udah dalam format untuk WhatsApp supaya mudah untuk bacanya. Ini bahas tentang 3 tips promil mudah. Ini bisa bantu cepat mendapatkan buah hati. Oke, nah ini kalimat pengawalnya. Oke, mulai dari tips pertama. Nanti mohon dirapihkan. Tips 1 ya, tips 2. Oke. Seperti biasa, ini nanti minta dirapihkan, ditambahkan icon seperti yang sebelumnya tuh udah bagus tuh. Yang stunting ya, itu stunting udah oke. Oke, ini tips ketiganya, berolahraga dan jaga berat badan tetap ideal. Oke, nah ini udah oke ya. Berarti kan masih ada 2 tips lagi, mereka harus klik, harus chat kita dengan kalimat lanjut dong ya. Oke, sip, good. Nah, ini langsung ke pesan kedua. Jadi kalau pesan ke apa teh, pesan balasan dari orang yang ngechat minta 2 tips lagi berarti di luar ini ya. Itu ya Mbak Nia ya. Pesan kedua ini langsung pesan 2 atau 3 hari ke depannya ya. Betul? Iya, Kak Eka. Ini yang ngerjakan Mbak Putri. Oke, siap. Yang penting untuk 2 tips yang tadi udah disiapin juga ya untuk replaynya gitu. Sip. Oke, ternyata merawat buah hati itu nggak harus susah kok. Oke, bagus. Headline-nya tahu nggak berapa waktu Minser memberikan tips cepat. Oke, dikutip dari sip ini. Kalau misalnya kayak yang kemarin tuh yang stunting itu kan
membawa salah satu dokter ya yang memberikan hasil riset ataupun pandangannya. Ini boleh juga tambahkan, tapi kalau menggunakan laman seperti ini pun juga boleh. Nah, oke, nanti minta dilengkapin lagi. Hmm, good, udah bagus. Nah, di sini ada tips 4. Itu berarti lanjutan yang tadi ya, kayaknya ini. Iya, Pak. Oke, siap. Nanti dirapihin, pindahin ke atas ya. Supaya nanti nggak bingung lagi saat nge-share-nya. Oke, sip. Berarti harusnya di sebelum tips ini ada langsung ini. Oke, sip. Udah bentar ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pola hidup sehat, Bunda bisa konsumsi suplemen atau herbal untuk bantu meningkatkan kesuburan organ reproduksi, manfaatnya ke Bunda. Oke, oke. Nah, sip, good. Bagus. Selanjutnya, yang pesan ketiganya. Ketiga kan berarti promosi ya. Mau cepat hamil dengan mudah setelah menikah. Oke, oke, masuk ke promosi. Oke. Nah, berarti untuk copywriting yang menyusui ini di luar yang tadi kan pesannya ya? Iya, berbeda. Oke, siap. Nanti bantu di ini ya, bantu dirapihin dulu. Oke, 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 ini udah. Yang kedua ini, siap. Hmm, copywriting ibu hamil. Oke. Konteksnya ini kenapa nggak saya review secara semuanya? Karena kan akan makan waktu nih. Nanti boleh di ini lagi ya, dikoreksi-koreksi lagi, teman-teman. Kalau dari susunan copywriting sih udah bener. Yang penting adalah headline depannya itu bikin orang mau baca, terus ada lanjutan kalimatnya gitu ya, baru ke apa namanya tips yang diberikannya. Oke, sip. Hmm, oke, overall sama ya polanya ya, tinggal dilanjutin. Kalau dari saya, insya Allah ini udah oke. Nanti tinggal di fixin aja yang mana yang mau dikirim lebih awal, yang kedua, yang ketiga gitu ya, itu boleh secara berurutan. Dan juga nantinya kalimatnya ini disusun dulu ya, disusun untuk keperluan di WhatsApp. Maksudnya saat dikirim ke WhatsApp tuh nanti teman-teman cek aja. Kalau dalam komposisi iklan seperti ini dikirim ke WhatsApp itu bacanya kurang enak, kurang nyaman karena kan terlalu banyak apa namanya dalam satu paragraf tuh terlalu banyak tuh. Nah, makanya harus dibikin pendek-pendek paragrafnya dikasih semacam batasan, icon supaya lebih enak bacanya. Nanti tolong dibantu untuk maksimalkan di hal tersebut. Oke. Kalau dari saya sih insya Allah kalau mengenai dari sisi komposisi copywritingnya udah oke. Mungkin nanti boleh minta Alfred ke Putri ya untuk dicek apakah sudah oke juga. Kalau sudah oke berarti bisa langsung lanjut aja nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, Mbak Nia boleh diinfo ini rencana akan dikirim kapan? Oh, mungkin besok yang kita bisa. Mulai besok. Ya, Oke, itu siap. untuk yang stunting di kontak. Oke, oke. Total untuk yang stunting ada berapa, Mbak? Total untuk yang stunting, maksudnya gimana Eh, Kaneka? kontaknya. Oh, Oh, kirim ke kontak. berapa kontak maksudnya? Nah, itu belum data juga yang Oke. target marketnya itu. Oke, siap siap kalau gitu. Oke, nah saya akan tambahin lagi untuk ininya ya, untuk tambahan ininya, formnya. Jadi biar kelihatan nih, kita kirim ke berapa orang, yang balas berapa orang, yang order berapa orang gitu ya, biar kelihatan dan bisa kita evaluasi mana konten, mana pesan yang paling apa namanya sesuai nih dengan market kita.
Oke, sebentar. Saya kasih contoh formnya. Nanti Mbak Nia boleh isi ataupun yang bantu Mbak Nia untuk mengirimkan pesan ini akan bantu tulis juga. Oke, sebentar. Pendampingan. Oke, saya buka Google Drive-nya dulu. Bismillah. Oke, saya buka screen aja deh. Oke. Hmm. Teman-teman di sana ada akses laptop juga kan atau komputer? Ada. Alhamdulillah. Sip. Betul-betul nanti saya kirim ini eh, untuk cek ini ya. Cek performa iklan satu, dua, dan tiga. Contoh, kita mau yang stunting dulu nih. Satu. Oke. Yang pertama adalah pesan pertama ya. Oke. Oke, di sini bisa diisi pesan pertama itu dikirim tanggal berapa. Contoh dikirim hari ini nih, misalnya tanggal 11 bulan 6 2024. Lalu jumlah kontak yang dikirim berapa? Misal contoh ada 500 kontak gitu ya, bisa diisi. Lalu yang kedua adalah respon pesan satu. Oke, untuk respon pesan satu ini adalah orang-orang yang minta tips lanjutan. Tolong isi. Oke, kalau tanggalnya berarti apa namanya bisa ditulis aja atau dikosongin aja. Karena kemungkinan kan bisa dia balas di hari itu, keesokan harinya gitu ya, atau lusanya. Karena kan pesan kedua itu bisa 2 hari setelah itu atau 3 hari. Nah ini diisi misalnya yang respon itu ada 10 kontak tulis. 10 kontak gitu ya. Nah selanjutnya setelah ini udah selesai, baru kita masuk ke pesan keduanya. Oke. Nah, pesan kedua ini dikirimnya misalnya 3 hari setelah tanggal 11, berarti tanggal 12, 13, 14, misalkan misalnya 11, 12, 13, 14. Itu tanggalnya ya kalau untuk yang ini. Pastikan jumlahnya akan sama dengan ini nih. Sebagai contoh, 500 kontak misalnya. Nah, yang respon berapa? Misalnya ada 5 kontak. Oke. Nah, setelah itu baru pesan ketiganya. Pesan ketiganya dikirimkan keesokan harinya. Berarti ada di tanggal 15 bulan 6 2024. Oke, misalnya sama juga 500 kontak. Yang respon berapa misalnya?
Berarti ini sudah masuk adalah closingnya. Ya, closingnya berapa nih dapat dari sini. Nanti kita nilai mana yang paling worth it, yang bisa yang menghasilkan penjualan. Nah, itu di sini. Misalnya yang closingnya 10 misalnya ya. Saldo 500 ini ternyata 10% nih. 50 kontak misalnya yang closing atau 50 orang gitu ya. Nanti disesuaikan aja. Oke, ini sebagai contoh. Nanti Mbak Nia sampai sini ada yang mau tanyakan? Yang ini kami kontak yang untuk dikirimi pesan satu stunting itu Ah, harus sesuai target marketnya atau itu kan sebenarnya edukasi biar bisa untuk ya, semua generasi. betul. Nah itu Nah, sebenarnya boleh semua kontak atau harus dikelompokkan misalkan untuk mhm. keluarga yang pengantin baru ataupun apa. Oke, betul, setuju. Pertama gini, kalau misalnya dalam kategori kontak ini kan kita akan kirim kontaknya itu ke orang-orang secara keseluruhan. Nah, yang pasti kalau menurut saya bisa kirim ke semua kontak dulu aja nggak apa-apa, ya. Dalam konteks dia itu belum pernah beli produknya sebenarnya kalau yang ini harusnya ya. Nah, terkecuali seperti ini tadi kasusnya. Misalnya dia tuh apa namanya? Bania tahu nih, dia tuh pengantin baru. Ah, dia mah mau dikirimin juga untuk yang pengantin baru aja. Boleh juga seperti itu. Nah, terlepas dari itu, misalnya kontak kita sedikit, misalnya Kang, kalau kita bagi-bagi stunting, satu lagi untuk yang menyusui, satu lagi cepat hamil, misalnya itu kalau kita bagi-bagi ternyata cuma 50, 50, 50, gitu kan. Nah, saran saya mending digabung. Tapi kalau kontaknya setiap kategori misalnya, ternyata setiap kategori yang stunting ada 200, yang ibu menyusui, edukasi ibu menyusui ada 200, dan juga apa namanya? Yang mau ingin punya momongan ada 200 juga. Itu boleh dipisahin. Tapi menurut saya untuk awal ya, untuk kita coba tes dulu semuanya aja. Kira-kira ada berapa kontak, Mbak Nia? Kalau sekarang? Kontaknya ya saya cek. Ya, keseluruhan kontak misalnya. Ini kalau di HP kantor 3.533. 5.333. Nah, itu mungkin 3.000. 3.000. Oh, 3.000. Iya. Siap. Oke, itu boleh didiskusikan juga apakah mau kirim ke semuanya. Tapi biasanya pola ini tuh dikirimnya ke orang-orang yang belum pernah beli. Gitu. Untuk beli produk kita. Nah, produk yang kita tawarkan ini kan bukan produk yang sifatnya penetrasi yang murah nih, ya. Maksudnya produk versi full gitu. Sedangkan yang saya inginkan adalah misalnya jualan yang Gomilku. Nah, nanti penawaran Gomilkunya itu enggak yang satu kardus gitu. Bisa yang Gomilku versi mungkin berapa saset. Bisa nggak kayak gitu maksudnya. Nah, sebenarnya kan strategi pesan satu, dua, tiga itu untuk melakukan closing lebih cepat dengan cara apa? Dengan penawaran akhir itu produk yang ukurannya mini dari yang best seller kayak gitu. Itu bisa nggak? Memungkinkan nggak kalau misalnya kita jual lebih murah, tapi kita apa namanya? Kita dari komposisi atau dari isinya lebih sedikit nggak apa-apa, tapi harganya lebih murah, jadi orang tuh lebih terjangkau untuk coba dan untuk meningkatkan tingkat closingnya sebenarnya kayak gitu. Atau bisa dibilang produk yang termurah ya dijual di kita dengan cara apa? Yang best seller kita bikin versi mininya kayak gitu. Oke. Kalau di sini ada sih produk saset, rentengan gitu. Oke, nah boleh. Ya. Nah, saran saya kayak gitu ya. Jadi untuk yang pesan satu 2 3 ini kan tadi kan sudah ditetapkan tuh. Oh, yang pertama adalah yang stunting berarti pakai Gomilku. Nah, saran saya penawaran akhirnya itu coba untuk menawarkan produk yang versi mininya. Misalnya boleh Hmm. kita tuh jual Gomilkunya yang sasetannya mungkin dibikin berapa paket, berapa saset, misalnya 3 saset atau berapa saset gitu ya. Itu boleh.
Sama halnya produk-produk yang lainnya. Harapannya adalah mereka mau coba untuk versi kecilnya dulu. Kalau oke nanti bisa beli versi yang fullnya, yang eh, regulernya kayak gitu. Oke, sampai di sini paham? Bannya atau yang lain mau tanyakan dulu boleh. Jadi dikirim ke semua kontak ya Kang Eva. Ya, saran saya bisa ke semua kontak untuk tes pertama ya. Nah, jadi kita tes apakah memang kalau semua kontak itu efektif atau enggak. Tapi yang saya lakukan sih ke semua kontak yang belum pernah beli produk kita, gitu. Nah, karena kalau orang-orang yang sudah beli produk kita, kita udah belajar tuh closingnya tuh pakai yang copywriting yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, itu bisa dilihat. Oke. Nanti next kalau mau nambah nih tinggal di bawah aja ya. Di bawah tinggal di copy aja. Duplikasi misalnya eh, cepat punya momongan. Oke. Sama. Kalau saya tuh biasanya kalau untuk melakukan pesan satu, dua, dan tiga itu memang dibuat untuk satu produk aja. Kenapa saya bikin untuk produk? Pokoknya siapapun yang masuk ke data list saya akan ditawarinnya produk pertama itu karena itu adalah produk penetrasi pertama. Nah, teman-teman dari apa namanya? Teman-teman dari SR12 tadi bikin sampai tiga kan? Nah, kalau tiga, kalau memang memungkinkan memisahkan mana yang butuh informasi stunting, ada 3.000 data tuh, mana yang butuh tentang ASI gitu ya, ibu menyusui, sama satu lagi adalah untuk yang membutuhkan informasi mengenai yang ketiga tuh ingin punya cepet omongan, itu boleh dipisahin ya, kayak gitu. Jangan sampai menurut saya, jangan sampai dikirimin kalau kita punya tiga, kita kirimin ke 3.000 ini, tiga konten dulu semuanya. Konten pertama tentang stunting semuanya. Konten kedua punya omongan semuanya. Yang tiga konten yang ibu menyusui semuanya. Nah, kalau emang ada tiga konten, menurut saya bisa aja deh, ya, Mbak Nia ya. Kalau tiga konten itu di approve sama sama Putri atau dari Pak Arvin, saran saya dipisah aja. Kalau memang dari Mbak Nianya bisa memfilter. Kalau data itu memang ada Mbak Nia. Kalau data oh ini yang butuh tentang informasi stunting, ada nggak? Jadi yang dikirimin itu kan ada tiga ya Kang Eva. Stunting, terus yang Hmm, busui sama Bumin. Nah itu berarti dibagi antar tim aja ya. Misalkan saya stunting, Mbak Putri itu yang untuk Bumil gitu. oke, boleh kalau gitu juga. Oh, terus kalau untuk datanya itu saya ada si kontak tapi nggak banyak. Satu dua itu memang dia udah berkeluarga. Maksudnya pasangan baru, kemudian ada yang udah Oke. keluarga, ada yang belum keluarga. Oke, kalau misalnya emang yang secara pribadi dari Mbak Nia, Mbak Putri tahu gitu ya, itu boleh dikategorikan aja ke dalam salah satu apa namanya pesannya. Supaya Oh, apa? Supaya nggak semua kontak dapat tiga produk yang berbeda karena nanti mereka akan ini juga sih kebanyakan penawarannya gitu kan. Akan terlalu oh, sering juga. Bayangin aja kalau yang pertama itu dikirim di minggu pertama, yang kedua di minggu kedua, ketiga berarti selama 3 minggu tuh promosi aja semuanya. Nah, sedangkan saya minta untuk ada edukasinya sesuai dengan materi di minggu sebelumnya, kayak gitu. Oke, dari Mbak Putri juga ada pertanyaan dulu dari Mania. Cukup. Ini izin saya share ya. Ini saya kasih aksesnya untuk edit. Judulnya. Oke, sip.
Ini udah cukup? Ada yang mau tanyain dulu sebelum saya lanjut nih, Bania? Enggak. Eh, iya, sudah cukup insya Allah. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh ini aja ya, boleh japri aja. Oke, siap. Oke, saya stop screen dulu. Oke, nah kita coba tadi udah buat pola pesannya, apa aja yang kita kirimkan, apakah semua kontak atau kita bagi. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah mau dikirim pakai manual atau sekalian pakai aplikasi di sana, Bania. Yang kami tahu itu ini pakai WhatsApp yang berbayar itu. Oke, berarti Tapi aplikasinya udah ada. akhirnya itu kalau saya lihat sampai 25 Mei langganannya itu. Oke, berarti pakai itu ya. Itu kan Ya, yang dimiliki di sana berarti pakai itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita kan mau kirim pakai nomor yang dipakai sekarang kan ya. Tuh. iya nomor kantor. Nah, nomor kantor. Nah, karena kita akan kirim pesan ke banyak orang, nanti saya akan ngasih tipsnya juga gimana kalau pakai aplikasi WA Blast supaya ini bisa minim blokir. Karena setiap nomor WhatsApp itu ada potensi terkena blokir. Walaupun pakai akun yang centang hijau gitu ya, itu tetap ada potensi akun kena blokir. Apalagi kita yang pakai nomor atau akun yang biasa gitu. Karena secara pribadi pun walaupun saya ngajar WhatsApp marketing sejak 2017, apakah kayaknya nggak pernah kena blokir gitu ya? Itu nggak mungkin menurut saya. Orang yang udah biasa menggunakan WhatsApp kemungkinan sudah kena blokir. Sedangkan saya pribadi pun sudah kena 4 kali. Nomor saya pribadi, nomor saya secara bisnis ada 4 kali juga. Dan qadarullah, alhamdulillah Allah permudah bisa kembali lagi nomornya. Nah, salah satu cara untuk kita bisa melihat nomor kita layak nggak untuk banyak kirim pesan ke banyak orang adalah kita lihat statistik di aplikasi WhatsApp-nya. Nah, statistik pesan masuk, pesan keluarnya juga. Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, supaya bisa dicek, ada yang login pakai HP kantor, Mbaknya mungkin bisa login kan HP kantor, join Google Meet ini supaya nanti bisa cek bagian pesan masuk dan keluarnya. Atau gini deh, sebentar, saya demoin ya kalau di saya. Ya, Hmm, saya join dulu deh sebentar. Saya join ke Zoom-nya. Nah, saya mau share screen bisa nggak ya? Layar. Oke. Nah, biasanya dia tuh ada di menu chat. Akun chat kalau nggak salah ya. Eh, Bukan penyimpanan data ya. Penyimpanan. Karena di setiap HP agak beda nih. Nah, di sini ya. Kalau di Oke, suara saya aman ya di sono ya. Sana. Karena ini pakai handphone, pakai laptop juga. Nah, oke. Berarti ngeceknya di sini, Mbak Nia. Nanti Mbak Nia boleh cek. Nanti tolong screenshot ke grup ya. Ini tampilannya agak beda karena di iOS ya. Masuk ke pengaturan yang penting. Pertama masuk ke pengaturan. Terus masuk ke namanya penyimpanan. Nih, penyimpanan dan data. Klik. Terus masuk ke ini. Penggunaan jaringan. Oke, diklik aja. Nah, di sini ada tulisan pesan. Nah, dilihat ya, pesan yang saya kirim selama menggunakan ini ada 69.000.
Ya, sedangkan pesan yang diterima saya lebih banyak, ada 1.290.000. Nah, 19.000 nih. Berarti ada apa namanya? Selisih antara pesan yang dikirim dan diterima. Ya, berarti jauh nih selisihnya nih. Yang dikirimnya saya kirim cuma 69.000, sedangkan pesan yang saya terima ini udah sampai 1.200.000. Bisa jadi salah satu patokan berarti ini aman nih untuk kirim pesan. Karena limit antara kirim dan terimanya itu masih jauh. Nah, sekarang Mbak Putri atau Mbak Nia lihat nih limit dari pesannya ini apakah masih jauh juga antara kirim dan diterima. Pastikan yang diterima itu lebih banyak dibandingkan yang dikirimnya. Ini sebagai statistik WhatsApp juga untuk melihat apakah ini terlalu banyak ngirim pesan si nomor atau enggak. Kayak gitu. Oke, sambil dilihat boleh Mbak Nia, Mbak Putri ataupun yang lainnya. Ini untuk keperluan kirim blast nih ya. Yang pertama yang kita perhatikan pertama yang ini. Oke, sebelum kita lanjut ke tahapan minimalisasi blokir lainnya. Karena banyak faktor untuk kita dapat untuk kita apa namanya? Mengirim pesan supaya bisa minim blokir. Mbak udah ketemu fiturnya? Belum, belum ketemu. Belum ketemu. Mau share screen di sini biar saya pandu. Iya, belum. Boleh start, saya stop screen dulu. Hmm, Oke, saya masuk ke Zoom dulu deh ya. Oke, saya keluarin dulu. Nah, silakan Mbak Nia. Tapi loginnya pas saat share screen di sini tuh lagi pakai HP kantor ya. Masuk ke Zoom-nya. Ya, ini masih HP pribadi. Oke, silakan. Ini kita cek. Oke, karena ini pun penting ya, walaupun kita udah bikin strategi copywritingnya udah oke, tapi dalam proses pengirimannya kita masih belum apa yang sesuai, takutnya ini rentan blokir ya. Tetap namanya pakai WhatsApp, ada rentan blokirnya juga. Nah, kita coba minimalisasi hal tersebut kayak gitu. Silakan, Mbak Nia kalau mau share screen dulu. Bentar, masih jalan. Ya, Sudah muncul belum? belum belum. Nah, udah nih, saya udah masuk. Oke, masuk ke WhatsApp-nya. Oh, Oke, ke pengaturan. Setelan berarti ya, penyimpanan data, penggunaan data dan jaringan. Oke, nah, oke. Nah, diklik pada menu yang pesan tuh. Coba. Nah, nggak usah diklik, ini kelihatan nih, Mbak Bania. Berhenti itu, diamin dulu di bagian pesan. Oke. Nah, so. yang dikirim di bawahnya nih ada 1.760 dikirim. Nah, berarti ini nomor ini sudah ngirim ke 1.764. Nah, yang diterima berapa? 68.000. Oke, berarti jauh tuh jaraknya. Oke, berarti insya Allah aman nih. Kayak gitu. Itu faktor pertama. Udah kelihatan, Mbak Nia? Iya, ya, paham. Oke, sip. Boleh stop screen. Oke, oke. Siap. Saya izin share screen. Ini buat saya masuk. Nah, nah.
Ini penyebab ini salah satu faktor nomor WhatsApp terkena blokir. Pertama apa? Walaupun kita udah merasa aman, jaraknya jauh kok Kang antara kita selisih ngirim sama terima jauh. Nah, apa sih faktor yang bisa bikin nomor kita keblokir? Yang pertama adanya laporan dari penerima pesan kita yang laporkan nomor kita sebagai spam. Oke. Nah, hal ini penting juga kalau kita ngirim ke nomor orang dan orang itu merasa terganggu dan bisa jadi orang itu ngeklik spam atau memblokir nomor kita. Nah, semakin banyak orang yang blokir nomor kita, itu kemungkinan besar bisa kena blokir. Kita langsung dari WhatsApp gitu maksudnya. Pertama si kontak itu dapat pesan dari kita, lalu dia ngeblokir nomor kita. Nah, akan terbaca di sistem WhatsApp bahwa ini ada yang ngeblokir. Nah, semakin banyak, semakin WhatsApp itu akan ngasih warning dan akan ngeblokir nomor kita. Lalu, berapa nomor, berapa sih orang yang laporan kita atau ngeblokir kita di WhatsApp, bikin kita keblokir gitu. Nah, sebenarnya belum ada acuan bakunya mengenai jumlahnya berapa gitu. Jadi, saran saya adalah setiap kita komunikasi kepada orang, minta untuk mereka save nomor. Itu udah jalan tuh ya saat ini itu udah oke. Supaya apa? Supaya tombol spamnya, tombol blokirnya itu nggak muncul. Kalau nomor kita belum di save sama orang tersebut, maka akan muncul nomor akan muncul tombol spam. Contoh deh, cek aja Mbak Nia atau misalnya teman-teman di sini Mbak Jihan, Mas Habibi, di nomor pribadinya dapat pesan dari orang yang tidak dikenal pesannya promosi dan langsung di atas biasanya ada keterangan tombol blokir atau spam. Nah, itu emang layanan dari WhatsApp. Kalau kita sebagai pengguna WhatsApp, kalau nggak nyaman dengan apa namanya orang yang ngirim pesan tanpa kita kenal, kita bisa ngeblokir dia. Next pesan dia nggak akan kirim ke kita. Kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, adanya eh, pengiriman pesan yang terlalu cepat. Nah, misalnya kita punya target satu hari 300 kirim pesannya. Nah, di satu waktu kita ngirim 300 langsung. Nah, WhatsApp akan membaca ini adalah sebagai upaya spam. Kenapa? Karena WhatsApp itu dibuat untuk keperluan komunikasi secara personal. Walaupun WhatsApp secara perusahaan bikin namanya WhatsApp bisnis, tapi tetap WhatsApp bisnis pun ada aturannya. Kita harus bisa menghindari spam ini. Lalu, gimana caranya supaya pesannya nggak terlalu cepat? Nah, caranya adalah dengan membagi waktunya. Oke, contoh, mau ngirim pesan ke 300 orang supaya waktunya kita nggak satu waktu, berarti kita kirim pertama 100 orang di pagi hari saat baru datang ke kantor misalnya baru setting-setting laptop gitu ya misalnya nyalain Morota ataupun yang lainnya 100. Oke. 100 kedua dikirim itu setelah makan siang misalnya atau sebelum jam makan siang. Orang tuh mungkin kemungkinan baca pesan kita tuh. Kita kirim sebelum jam makan siang jam 11, orang akan baca saat makan jam siang tuh, makan siang jam 12-an. Itu kedua udah 200. Yang ketiga adalah kita kirim saat apa? Saat apa namanya? Sebelum pulang. Sore berarti ya. Teman-teman pulang jam berapa? Jam 4 atau jam 5? Nah, 1 jam sebelum pulang disetting untuk kirim pesan 100 yang selanjutnya. Oke. Kalau di WhatsApp itu udah bisa ya, bisa disetting scheduling, berarti udah oke. Kalau belum gak apa, manual dulu aja per harinya dibagi-bagi seperti itu. Oke. Oh, pulangnya jam 5, jam 4 berarti settingnya ya, Mania ya. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya di dalam pesan
terlalu banyak pesan promosi. Contoh kalimat diskon, ya, potongan harga, promo, free ongkir, dan lain-lain. Oke. Yang keempat adalah pesannya sama semua. Nah, maksudnya pesannya sama semua adalah ya kita ngirim pesan ke seseorang tuh sama semua. Nah, harusnya apa? Harusnya ada yang dibeda-bedain. Entah kita menggunakan apa namanya sinonim yang sama, pesan yang sama, cuman kita bikin apa tuh tujuan pesannya sama, cuman kalimatnya ada yang dibedain, gitu. Jadi kalau WhatsApp itu lihat kita kirim pesan banyak dalam waktu yang cepat, banyak kalimat promosinya, dan semua sama di pesannya. Dia akan lihat, oke, si robotnya akan baca, oh ini ada upaya untuk melakukan pemblokiran, ada upaya untuk melakukan spam. Kirim pesan yang banyak ke banyak orang dalam satu kali kirim pesan. Oke, jadi kita harus hindari. Jadi pesannya itu kita bikin dalam beberapa versi. Oke, kalimat yang tadi udah oke. Nah, kita tinggal bikin kita utak-atik pesannya, tapi dengan tujuan yang sama, kayak gitu. Ini terlebih untuk pesan-pesan yang bentuknya promosi. Kalau yang edukasi harusnya sih nggak terlalu ngaruh. Tapi saran saya tetap dimodifikasi pesannya, dibedain, tapi dengan goals atau tujuan yang sama, kayak gitu. Oke, dari Mbak Nia, Mbak Putri, ataupun yang lainnya sampai di sini paham mengenai mekanisme yang saya ketahui secara pengalaman ya. Biasanya seperti ini pengiriman pesannya. Karena saya pribadi pun dulu kalau ngirim pesan 300 itu dalam satu waktu aman-aman aja. Tapi sekarang-sekarang itu harus mulai pelan-pelan. Makanya saya itu ngirim pesan dibagi 4 waktu, di pagi hari, siang, sore, malam. Ngirim ke 500 aja saya bagi dua jadinya. Biasanya saya ngirim 500 kontak itu dalam satu waktu. Nah, sekarang itu saya bagi jadi 2 hari. Seharinya 250 kontak, dibagi 4 tuh. Berapa berapa kontak berapa kontak. Memang sedikit-sedikit tapi lebih aman kayak gitu. Oke, Mbak Nia sampai sini atau dari Mbak Putri ada yang mau ditanyakan dulu? Jauh ini masih paham. Oke, siap. Karena kan eh, kita penting untuk bisa ini ya, untuk bisa minimalisasi blokir yang ada. Apalagi ini kan nomor kantor nih, banyak yang udah kenal, udah tahu. Kita harus bisa minimalisasi blokir itu. Oke, kalau ini udah, saya coba masuk sedikit ke materi ya. Oke, materi kita insya Allah bahas tentang aplikasi WA Blast, optimasi WA Blast. Nggak kelihatan. Slide-nya udah kelihatan? Udah ya? Sip, lanjut. Kita akan bahas tentang mindset yang benar menggunakan aplikasi WA Blast. Aplikasi itu karena mekanismenya rata-rata sama untuk kirim pesan ke banyak orang, ya, gitu. Oke, sebentar. Terus update ini jam kerja saya dulu. Oke, lanjut. Nah, mindset pertama adalah fungsi aplikasi ini adalah jembatan penghubung untuk komunikasi yang baik antara bisnis Anda dengan calon pembeli, pembeli dan pelanggan. Jadi aplikasi Weabless ini bukan hanya ngirim pesan ke pembeli aja, ke calon pembeli aja, tapi ke pembeli kita yang baru beli satu kali atau ke pelanggan kita yang sudah beli beberapa kali. Oke. Jadi yang bisa kita kirimi pesan siapa? Saran saya adalah orang-orang yang sudah kenal bisnis kita, sudah beli produk kita, dan sudah berulang-ulang kali beli produk kita. Gitu. Oke. Nah, yang pertama adalah gunakan untuk chat orang yang sudah kenal kita. Nah, karena Mbak Nia pun sudah mengelompokkan orang-orang yang sudah pernah di chat,
mau save nomor kita gitu ya, sudah mau interaksi dengan kita, baru kita kirim pesan 1, 2, dan 3 gitu ya. Karena kebanyakan orang hanya mau menerima pesan WhatsApp dari orang yang dikenal. Bener gak? Nah, teman-teman di sini kalau dapat pesan gitu ya, entah itu Mbak Putri, Mas Habibi gitu ya, Putri gitu ya, Mbak Jihan. Ke sini nggak masuk ya, Mbak ini. Ada teman-teman yang lain, ada Kak Adelia, oke, Kak Muhammad Iqbal, oke nggak apa-apa. Apa namanya? Pasti mau dapat pesannya kan dari orang-orang yang dikenal. Nah, makanya kita harus jadikan aplikasi ini untuk sebagai media untuk pendekatan dengan mereka yang sudah kenal dengan kita. Next, selanjutnya, etika dalam menggunakan aplikasi akan menentukan keberhasilan Anda. Etika itu apa maksudnya? Kita gunakan aplikasi ini untuk keperluan kita silaturahim, memberikan edukasi dan promosi. Jangan sampai melakukan spamming. Spamming itu ngirim promosi berturut-turut. Hari ini kirim, besok kirim, nanti kirim lagi. Terlalu terus-terusan gitu. Orang pun akan risih, akhirnya memblok nomor kita, dan semakin banyak orang blok nomor kita pun akan diblokir oleh WhatsApp. Lalu jangan berlebihan saat menggunakan fiturnya, ya. Karena sesuatu pun yang tadinya itu baik untuk diri kita, tapi kalau dimakan terlalu banyak, ya itu nggak akan baik untuk tubuh kita. Seperti makanan, makanan yang manis. Sebenarnya kalau sedikit nggak apa buat kita, tapi kalau makannya banyak, ya jadi gemuk gitu kan. Sama halnya dengan saat menggunakan aplikasi. Saat menggunakan aplikasi pun, saran saya adalah pakai atau gunakan ya aplikasi secukupnya. Bahkan saya minta pun jangan kirim satu waktu, dibagi-bagi tuh ininya untuk jumlah pesannya. Nah, yang selanjutnya adalah sudah siap kena blokir. Nah, mentalnya udah disiapin nih. Namanya pakai aplikasi WA Blast, kita harus sudah siap kena blokir, ya. Jadi dengan mindset kita udah siap kena blokir, kita tuh apa namanya sekalipun nanti kena blokir, kita udah tahu. Dan sebenarnya untuk kembaliin akun, kalau misalnya baru satu kali kena blokir, insya Allah mudah. Dengan kita kirim pesan email ke WhatsApp, kita apa namanya minta maaf, kita informasikan apa yang kita kirimkan, gitu ya. Kita kirim edukasi loh, bukan promosi terus. Nanti pun biasanya akan terbuka. Ada yang cepat 24 jam. Ada juga yang kalau saya terakhir ada yang sampai 2 minggu baru terbuka. Itu pun karena saya nggak cek-cek dulu nomornya. Nggak saya cek buka ke WA. Biasa sih 3 hari pun udah belum kebuka ya nomornya. Kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya hanya gunakan WA Blast untuk follow up orang yang sudah kenal Anda saja. Oke. Nah, ada juga dua cara. Cara berpikir saat memutuskan menggunakan nomor yang mana untuk keperluan WA Blast. Jadi, di beberapa bisnis, saat ngirim pesan, biasanya akan berpikir berkali-kali. Apalagi untuk orang-orang yang beriklan. Yang dimana iklannya itu diarahin ke nomor tersebut. Kalau nomornya itu error atau nomornya keblokir, kemungkinan dia nggak bisa nerima iklan. Atau misalnya dia udah ngejalanin SEO lama nih, dan nomor WA untuk terima leadsnya nomor tersebut, dan dia nggak mau nih nomor ini dijadikan apa namanya menjadikan nomor untuk ngirim pesan. Yang khawatirnya adalah takut kena blokir. Nah, biasanya saya kasih alternatif. Pertama, gunakan nomor baru kalau mau aman. Yang kedua, gunakan yang sudah ada. Ada plus minusnya masing-masing. Kalau pakai nomor baru, memerlukan waktu untuk di awal untuk memanaskan nomor ini untuk bisa digunakan WA Blast. Jadi, kalau kita mau pakai nomor baru untuk ngirimin pesan, edukasi, promosi, ataupun lainnya, itu butuh waktu. Minimal 7 hari kita bisa pakai nomor baru untuk ngirim pesan, ya. Jadi nomor yang baru tuh diapain, Kang Ega? Apa namanya aktivitas yang dilakukan di nomor baru? Nah, di nomor baru ini melakukan aktivitas yang pertama, chat ke orang-orang yang dikenal saat ini, oke? Nomor teman kantor, gitu ya. Ke orang-orang di kantor ngechat setiap hari itu, ya. Kedua, masukin nomor tersebut ke grup yang rame. Nah, grup dari teman-teman kan ada grup affiliate-nya, marketernya, distributornya, edukasinya, masukin di situ. Grup-grup yang baru, yang rame, masukin nomor baru ini. Yang ketiga adalah melakukan phone WhatsApp.
ke orang-orang yang dikenal aja, minta janjian sama teman-teman kantor gitu ya. Yang keempat, lakukan video call dengan orang-orang yang dikenal aja, nggak apa-apa. Jadi aktivitas dulu nih, aktivitas semestinya saat orang menggunakan WhatsApp. Jangan sampai baru beli nomor baru digunakan langsung ngebles ya. Karena WhatsApp akan lihat nih, nomor kok baru beli, kok tiba-tiba dipakai langsung ngebles banyak orang. Ah, ini berarti digunakan untuk spam nih, keperluan yang nggak bener nih gitu kan. Makanya pakai dulu untuk keperluan sehari-hari minimal 7 hari. Lebih bagus lagi sampai 14 hari dulu tuh dilakuin yang tadi ya, chat-chatan, masukin ke grup yang rame grupnya, terus lakuin apa namanya, phone ke orang yang dikenal, video call juga. Kalau nelpon sama video call mungkin seminggu sekali cukup. Kalau chat-chatan saran saya setiap hari. Chat-chatannya nggak pakai aplikasi, manual aja. Dari Mbak Nia ngirim ke Mbak Putri, Mbak Putri ngirim lagi, gitu ganti-gantian. Nanti dari Mbak Nia ngirim ke Mbak Jihan, Mbak Jihan balas lagi, gitu ya. Namanya dipanaskan nomornya seperti itu. Lalu yang kedua, menggunakan nomor yang ada. Nah, ini bisa langsung dilakukan dengan aplikasi WA Blast. Lebih simpel karena nomor kita udah dikenal. Karena kalau belum dikenal kita harus kenalan dulu. Nah, ini butuh waktu juga, nanti nggak bisa langsung ngirim edukasinya juga kan ya. Jadi memang keduanya punya risikonya masing-masing, tapi nomor baru lebih rentan kena blokir karena nomornya belum sering digunakan untuk kirim pesan. Nah, lalu bagaimana gunakan nomor baru atau yang sudah ada? Itu keputusannya ada di Anda. Nah, treatment khusus nomor baru seperti yang sudah saya sampaikan, jangan langsung digunakan untuk WA Blast. Lakukan yang namanya panaskan akun minimal 7 hari, digunakan layaknya digunakan sehari-hari. Terus lakukan 3 hal ini, saling chat dengan nomor pribadi atau nomor keluarga terdekat, cecetan balas-balasan ya, bukan Anda yang ngirim aja. Masukin ke grup yang banyak interaksinya, diskusinya, apalagi kalau grup jual beli. Nah, tadi kelewat. Gunakan untuk share story minimal 1 hari sekali. Belum banyak yang nge-save nomor kita, yang nge-save cuma teman-teman yang ada di kantor gitu ya, cuma keluarga doang. Kita bikin story setiap harinya. Nah, di sini cuma 3 nih tipsnya saya kasih. Dan saya tambahin 1 minggu sekali eh, telepon-teleponan pakai nomor WhatsApp dan video call juga. Supaya semakin natural si akunnya ini digunakan untuk keperluan pribadi dulu. Oke, lakukan hal ini. Nah, cara mudahnya apa namanya? Cara mudahnya sebenarnya memang ada pakai aplikasi ya. Pakai namanya aplikasi Drip Sender untuk manasin akun WhatsApp secara otomatis. Ini bisa dicek di sini juga. Ini fiturnya kayak gitu. Nah, ini aplikasi WA Blast, settingan aplikasi WA Blast yang saya gunakan. Mungkin di WhatsApp ada atau enggak, mungkin nanti bisa disesuaikan ya. Nah, yang pertama adalah ada setting yang harus teman-teman setting adalah dalam pengiriman pesannya pakai yang normal. Kalau ada jenis pengiriman pesan, ada yang slow, very slow, slow, normal, fast, dan very fast. Saran saya pakai yang normal aja pengirimannya. Selanjutnya bisa disetting antara delay setiap pesannya ya, gitu ya. Jadi delay setiap pesan itu maksudnya apa? Misalnya pesan pertama dikirim jam 3 sore. Nah, saran saya pesan keduanya itu dikirim jam 3:01. Jadi dalam 1 menit tuh ngirim satu pesan aja. Atau dalam arti selama 1 jam, 1 jam itu kan 60 menit. Nah, 60 menit, kalau satu pesan per menit, berarti 1 jam bisa kirim ke 60 pesan. Ya, sedikit Kang Ega. Ya nggak apa-apa. Yang penting akunnya bisa aman. Nggak terburu-buru untuk kirim pesannya. Itu jeda per pesannya. Nah, kalau di aplikasi saya ada namanya aktifkan sleep. Nah, jadi setelah ngirim berapa pesan, dia akan istirahat. Contoh, aplikasi sudah ngirim ke 10 nomor. Nah, after 10 numbers, 10 message, dia akan berhenti 60 detik. Nah, berarti setengah menit. Saran saya sih setelah 10 pesan, dia bisa berhenti selama 1 menit dulu. Nyantai aja menurut saya. Nggak harus terburu-buru kirim pesannya. Kalau kalau di jalan, di tol, pelan-pelan yang penting selamat. Ya. Sama halnya pakai aplikasi juga gitu ya. Oke.
Tuh. Nah, kalau di aplikasi saya itu ada yang namanya eh, friendly sending. Friendly sending itu apa? Jadi gini, sambil Mbak Nia kirim pesan ke orang-orang yang mau kirim pesan, nah nanti Mbak Nia bisa ngirim masukin nomor teman-teman nih. Nomornya misalnya nomornya Mas Habibi, nomornya Mbak Putri, nomornya Mbak Jihan, nomornya Putri itu ya misalnya ataupun yang lainnya, teman-teman kantor masukin ke sini. Lalu kirim pesannya. Jadi akan diselingin nomor-nomor yang kita kita setting ke kantor, ke teman-teman terdekat gitu ya. Jadi udah tahu nih. Misalnya pesannya yang simpel-simpel aja. Bagaimana kabarnya? Kenalan yuk dengan aplikasi baru ini misalnya. Misalnya minta doanya supaya bisa dimudahkan kirim pesannya. Doain ya lancar untuk kirim pesannya gitu, tanya kabar gitu atau salam assalamualaikum. Jadi sambil kita ngirim pesan broadcast, aplikasi ini juga bisa sambil diselingi kirim ke nomor-nomor orang terdekat supaya bisa diselingi pesan-pesan yang semuanya kalimatnya sama dengan pesan yang memang kita kirimin ke orang-orang yang kita kenal. Yang pesannya pasti kan nggak mungkin pesan promosi. Hanya pesan-pesan yang simpel-simpel aja, tanya kabar gitu kan, minta doanya gitu. Nah, itu bisa disetting. Kalau di sini settingannya adalah setelah ngirim ke 15 nomor, maka ngirim pesan ini ke salah satu nomor yang sudah disetting. Nah, itu salah satu fitur yang ada kalau di tools WA Call UB. Nanti kalau di WhatsApp itu seperti apa, ada fitur apa aja, nanti mungkin bisa disesuaikan. Ada panduannya tuh, dipelajari panduannya dulu. Biasanya pasti ada juga panduan untuk minimalisasi blokirnya seperti apa, dipelajari dulu, baru nanti digunakan. Oke, itu materi simpelnya. Harapannya adalah supaya saat ngirim pesan itu nggak bingung, supaya saat ngirim pesan pun bisa minim kena blokirnya. Oke, itu aja pesan apa namanya materi dari saya. Selanjutnya bisa masuk ke pertanyaan. Silakan dari Mbak Putri dulu boleh? Silakan kalau dari Mbak Putri mau ada pertanyaan boleh. Iya Pak, izin bertanya. Siap. Meskipun waktu penggunaan WA Blast atau pengiriman pesan itu dijeda, misal pagi dan sore, tapi kalau aktivitas itu dilakukan tiap hari, apa masih aman atau harus jeda juga harinya? Oke, berarti gini ya. Pertanyaannya adalah walaupun kita jeda ada pengiriman pagi, siang, sore, malam gitu ya. Nah, apakah ada jeda harinya juga? Harus dijeda dulu menurut saya. Kenapa? Supaya ini si nomor ini tuh nggak terlalu keseringan ngirim. Nah, jedanya mungkin setelah hari ini ngirim, besok jangan dulu. Atau dijeda 2 hari sekali juga boleh. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Kalau menurut saya harusnya seperti itu. Harus dijeda. Ya, Jangan terlalu beruntun gitu selama 3 hari gitu ya. Kecuali nomornya udah biasa. Kayak nomor saya nih, ngirim ke 500 orang, saya jeda jadi 2 hari, boleh. Tapi setelah 2 hari itu, nanti ngirim lagi bisa seminggu ke depan gitu. Saran saya dijeda. baik. Oke, selanjutnya Mbak Jihan, ada pertanyaan dari Mbak Jihan? Dari saya cukup Kang Enda. Oke, siap. Dari Mbak Nia, silakan. Ini kontak kantor kan ada 3.000. Oke, Nah, kalau ngirimnya misalkan hari besok itu saya pilih 300 kontak, kemudian bisa agak saya kenceng, maaf. ya ini kan kontaknya jadi 3.000-an lebih. Ya, Nah itu kalau dikirimnya sehari 300, kemudian yang pesan 1 sampai 3 itu kemudian di oke. label. Nah kemudian untuk pekan depannya atau selanjutnya itu 300 lagi terus di label, itu apakah boleh atau langsung 3.000? Oh, jangan langsung 3.000, label dulu aja nggak apa-apa. Di label Misalnya ya. seminggu 300 dulu, udah 300 dulu aja. Tapi 300 itu yang nantinya akan dapat pesan kedua, ketiga gitu kan. Itu ada jeda juga kan. Pesan pertama hari Senin. Nanti kan
Pesan keduanya berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis bisa baru dikirim. Jumat baru ngirim lagi. Nanti Sabtu Minggu libur, Senin ngirim lagi. Harus dijeda, dikasih label juga. Gitu ya, Oh, Mbak Nia ya. iya, iya. Oke. Oke, selanjutnya Mas Habibi, silakan. Oke, halo. Siap. Sekarang kan banyak ini kan, apa namanya, aplikasi-aplikasi WA Plus gitu. Jadi Betul. semuanya itu sebenarnya sama saja ya, Kak. Khususnya Ya. nggak ada aplikasi WA Plus yang aman dari blokir. Jadi kita tetap Betul. mengikuti rules-nya yang seperti Kang Ega jelaskan tadi. Oke, siap betul. Jadi aplikasi WA Blast yang bisa dibilang unofficial ya, gitu. Yang unofficial, maksudnya unofficial tuh gimana? Unofficial itu adalah nomor aplikasi WA Blast yang tidak resmi. Jadi ada aplikasi WA Blast yang resmi yang memang harganya tuh cukup mahal. Nah, kalau ada orang yang beriklan dan jualan WA Blast mungkin cuma 99.000 gitu ya. Ini anti blokir, yaitu ya nggak mungkin anti blokir, sama aja pada intinya akan kena blokir. Bahkan pengalaman dari salah satu teman saya yang memang dia punya layanan untuk WA Blast centang hijau, itu pun tetap kena blokir centang hijau karena terlalu banyak kirim pesan. Apalagi kalau centang hijau itu udah nggak bisa seluas kalau pakai aplikasi sekarang gitu. Jadi mau ngirim pesan ke banyak orang ada biayanya per pesannya. Cuman bisa kirim pesan selama 24 jam. Banyak rules yang harus kita lakukan dan saya akui belum ada sampai saat ini aplikasi yang bisa benar-benar aman. Apalagi cuman pihak ketiga ya. Makanya WhatsApp ini sekarang meluncurkan WhatsApp bisnis ada namanya pesan marketing. Ya, kalau tahu namanya pesan marketing itu adalah fitur dari WhatsApp yang akan muncul di WhatsApp bisnis. Kalau di saya udah muncul. Nah, itu ngirim pesannya pun ke orang-orang yang sudah ada di chat dan berbiaya sekitar 600 pesan 600 perak per pesannya kayak gitu. Jadi untuk yang anti blokir sekarang menurut saya nggak ada. Oke, siap. Selanjutnya dari Putri kalau ada pertanyaan boleh. Dari Mbak Jihan silakan. Dari saya, Kang. Cukup. Oke, siap. Nah, oke. Oke, di sini ada kalau Bu Sri mau tanya juga boleh via chat boleh juga. Ada ini Kak Muhammad Iqbal atau Adelia, salah satu tim juga di sini atau gimana teman-teman? Kalau ada pertanyaan boleh juga silakan. Gimana Mas Habibi? Dari saya Atau masih belum. oke, siap. Oke, siap. Udah semuanya ya, udah sudah cukup. Oke. Oke, siap karena sudah menjelang waktu asar juga. Kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Next insya Allah pertemuan nextnya di hari Jumat ya. Nanti kalau ada pertanyaan sebelum hari Jumat boleh tanya di grup atau japri juga seperti Mbak Nia ya. Nah, laporin tugasnya. Nanti saya bantu koreksi juga supaya nantinya bisa lebih cepat. Tugasnya bisa terrealisasi, bisa kita memaksimalkan waktunya dan juga kita bisa mengoptimalkan apa yang sudah dipelajari dan dipraktekkan dan dievaluasi juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next pertemuan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Eka. Sama-sama.